Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, virus Human Metapneumovirus atau HMPV saat ini tengah mewabah di Indonesia. Meskipun dampaknya telah dikonfirmasi tidak mematikan, namun kita diimbau agar tetap waspada terhadap penularannya dengan tetap menjaga pola hidup sehat. Apa saja yang perlu diwaspadai dari virus HMPV ini? Kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang telah bergabung bersama kami, Ibu Erlina Burhan selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia, bidang penanggulangan penyakit menular. Selamat malam, Ibu Erlina. Selamat malam. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dengan perkembangan HMPV yang menyebar di beberapa negara termasuk Indonesia nih, Bu. Apa saja mungkin yang perlu diwaspadai? Ya, pertama tentu saja saya ingin bahwa masyarakat Indonesia tahu bahwa virus human metapneumovirus ini bukanlah virus yang baru, tapi merupakan virus yang Betul. lama yang ditemukan atau dilaporkan pada tahun 2001. Jadi sekitar 24 tahun yang lalu. Jadi bukan virus baru tapi virus lama sehingga sepertinya mestinya sih kasus-kasusnya sudah banyak Sudah ditemukan banyak, sejak Bu ya. saat itu, hanya saja karena gejalanya. Nah, gejalanya mirip dengan flu atau influenza seperti batuk, ya pilek, demam, nyeri otot, agak lesu begitu ya. Jadi mirip sekali dengan influenza sehingga tidak menjadi eh, bahan perhatian khusus dan juga ringan-ringan saja. Mm-mm. Ya, dan ini penting diketahui oleh masyarakat supaya jangan panik. Tapi tentu saja Iya. kita tetap waspada supaya jangan terserang penyakit ini karena walaupun ringan pada kelompok-kelompok tertentu ini akan menimbulkan gejala yang tidak terlalu ringan. Contohnya adalah pada anak-anak, pada lansia atau pada orang yang memang sistem imunnya sedang rendah atau memang rendah. Baik, mungkin Ibu bisa jelaskan untuk penyebarannya sendiri itu bagaimana, Bu? Ya, jadi virus ini menyebar melalui droplet yang dilontarkan oleh orang yang menderita sakit ini dan itu bisa melalui batuk atau bersin atau bisa jadi juga tertular karena virus terkontaminasi di benda-benda permukaan. Jadi seperti COVID juga lah kira-kira ya. Jadi Oh, infeksi begitu. COVID dan HMPV ini mirip-mirip cara penularannya dan juga gejalanya. Ini penting diketahui saya katakan ya dan Ya, oleh sebab itu kalau Anda sedang merasa tidak fit atau kondisi imunitas Anda sedang turun, maka bila Anda harus berada di keramaian karena kita tidak tahu di keramaian itu ada yang sakit atau tidak, maka sebaiknya Anda memakai masker. Dan juga saya minta kepada orang-orang yang bergejala flu seperti batuk, pilek, bersin itu sebaiknya memakai masker supaya iya. tidak menularkan virus apapun yang ada di saluran nafasnya kepada orang lain. Dan juga mungkin bagus diketahui bahwa pada saat seseorang terinfeksi itu butuh 3 sampai 6 hari untuk virus ini ada masa inkubasinya sebelum menimbulkan Oh, gejala. Jadi lumayan cepat begitu ya. ya baik, Bu. Kalau tadi dikatakan itu mirip-mirip sama COVID-19 gitu ya, Bu, dan mungkin ada kebijakan untuk menerapkan penggunaan masker gitu, Bu, atau sebenarnya tidak semembahayakan itu untuk Ya, kita sebenarnya tiap hari memakai masker gitu? saya kira juga berlebihan kalau sampai orang diwajibkan pakai masker ya. Tapi itu Iya. tadi pada orang yang sistem imunnya rendah sebaiknya kalau berada di luar rumah dan berada di kerumunan karena kita tidak tahu situasi lingkungan maka itu dianjurkan pakai masker. Juga pada orang-orang yang bergejala batuk, pilek ya dan sedang Iya. bersin-bersin sebaiknya juga pakai masker untuk melindungi orang lain. Dan yang terutama adalah menjaga imunitas tubuh kita itu dengan cara makan yang teratur, makan yang bergizi, Pola hidup gizinya sehat seimbang. begitu ya, Bu ya? Benar banget, pola hidup sehat ya. Dulu kita pernah menerapkan ini, perilaku hidup Iya. bersih dan sehat, yaitu cuci tangan sering-sering, ya kemudian eh,
jangan berada di kerumunan kalau tidak sedang fit atau tidak sedang sehat. Dan itu tadi pakai masker kalau memang sedang sakit atau kita tidak yakin kita berada di suasana yang aman. Dan Oh, mungkin begitu. kenapa juga menurut saya tidak perlu sekhawatir COVID karena memang lonjakan Ya. kasusnya juga tidak banyak. Justru yang lebih banyak adalah H1N1 atau influenza dibandingkan dengan Oh, iya. human metapneumovirus atau HMPD HMPV. ini. Ya, VV ini cuman dilaporkan melonjak sedikit di musim dingin. Karena memang virus ini stabil di udara dingin ya. Jadi kalau Indonesia kan sebetulnya secara umum nggak punya udara dingin ya. Iya. Paling-paling hujan begitu ya. Tapi Kalau kalau di di musim hujan begini, beda. Bu? Ya, kalau musim hujan dan udara tuh dingin bisa jadi juga. Tapi kan kalau di negara dengan 4 musim kan dinginnya betul-betul dingin kan ya. Iya. Dan juga virus ini stabil di kondisi humidity yang rendah, jadi kelembaban yang Oh, rendah. baik. Sementara kita kan negara tropis, kelembabannya tinggi ya. Tapi yang mungkin perlu kita waspadai adalah karena virus ini akan mudah berkembang biak pada sirkulasi udara yang buruk. Contohnya Baik. orang berkerumun atau banyak orang di ruangan tertutup yang tidak ada sirkulasi udaranya. Nah, ini Baik. akan membuat virus berkembang biak. Bu, jadi untuk kondisi di Indonesia sendiri penyebarannya berpotensinya rendah gitu ya? Iya, Kak, dan kan memang Kementerian Kesehatan juga sudah melaporkan bahwa memang ada beberapa kasus ditemukan ya, tetapi eh, ringan-ringan saja dan tidak terkait sama sekali dengan kematian dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira kita tetap waspada tapi jangan terlalu panik dan sekali Iya. lagi ini bukan penyakit baru, bukan virus baru tapi sudah lama dan mestinya sih barangkali Indonesia eh, sudah biasa juga ada virus ini, cuman kan kita nggak periksa ya, jadi kita Iya. nggak tahu dan oleh sebab itu kita tidak laporkan baru kemarin saja kan bahwa begitu ada laporan di Cina itu terjadi peningkatan kasus lalu Iya. kemudian kita juga melakukan bukan Tapi di surveillance. Indonesia sudah masuk ya, Bu ya? Sudah ditemukan itu laporan dari Kementerian Kesehatan dan Iya. sebetulnya saya juga dari teman ada dokter paru yang menemukan kasus serupa lalu saya anjurkan untuk diperiksa virus HMPV-nya ternyata terbukti positif pada orang dewasa. Jadi Oke. memang sudah ada di Indonesia. Baik, Bu Erlina, mungkin ada pesan untuk masyarakat nih untuk melindungi diri dari virus HMPV ini. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengendalikan atau mengkontrol virus ini karena dia bahkan kita nggak bisa lihat kan ukurannya sangat kecil ya. Jadi mungkin ada di lingkungan kita, tetapi kita bisa mengontrol atau mengendalikan Baik. diri kita. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya, tetap bugar, tetap fit dan imunitas kita terjaga. Ya, itu saya sudah Baik. sampaikan. Yuk makan dengan gizi yang teratur, cukup istirahat. Barangkali Iya. mesti olahraga yang tidak terlalu berat tapi rutin dan satu hal lagi karena saya spesialis paru saya ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia stop merokok karena merokok itu juga menurunkan sistem imun terutama Baik. sistem pertahanan saluran nafas. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Erlina untuk waktu dan informasinya. Semoga masyarakat semakin waspada dan menjaga pola hidup sehat untuk melindungi diri dari virus HMPV ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.